Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proposal tentang jamur tiram atau arbehan jamur. Table of Contents. 1. Pendahuluan. 2. Latar belakang. 3. Visi dan misi. 4. Target pasar. 5. Struktur organisasi. 6. Aspek keuangan. Pendahuluan. Berangkat dari niat untuk mendalami dunia usaha yang terbuka lebar, serta keinginan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, maka dengan segenap pengalaman, pengetahuan, dan berbagai hasil survei serta konsultasi penulis menyusun proposal pengembangan usaha jamur tiram ini. Budidaya jamur tiram putih yang bernama Latin Pleurotus austratus ini masih tergolong baru. Di Indonesia, budidaya jamur tiram mulai dirintis dan diperkenalkan kepada para petani terutama di Cisarua, Lembang, Jawa Barat pada tahun 1988, dan pada waktu itu petani dan pengusaha jamur tiram masih sangat sedikit. Sekitar tahun 1995, para petani di kawasan Cisarua yang semula merupakan petani bunga, peternak ayam dan sapi mulai beralih menjadi petani jamur tiram meski masih dalam skala rumah tangga. Dalam perkembangannya, beberapa industri berskala rumah tangga bergabung hingga terbentuk CV dan memiliki badan hukum. Latar belakang. Pemilihan bentuk usaha budidaya jamur tiram ini dilatar belakangi oleh budidaya jamur tiram memiliki prospek ekonomi yang baik, pasar jamur tiram yang telah jelas serta permintaan pasar yang selalu tinggi memudahkan para pembudidaya memasarkan hasil produksi jamur tiram. Merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki tingkat kerumitan sederhana dan membutuhkan modal yang terjangkau. Jamur tiram merupakan salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik yang sederhana. Bahan baku yang dibutuhkan tergolong bahan yang murah dan mudah diperoleh seperti jerami, kapas, dedak, dan kapur. Sementara proses budidaya sendiri tidak membutuhkan berbagai pestisida atau bahan kimia lainnya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pertanian jamur tiram. Media pembelajaran yang bertanggung jawab bagi penulis dalam memasuki dunia bisnis. Visi: menjadi industri budidaya jamur tiram yang dapat bersaing, menghasilkan produk dengan kualitas baik serta memenuhi kebutuhan jamur tiram dalam negeri, khususnya daerah Sukabumi dan Indonesia pada umumnya. Misi: meningkatkan taraf hidup petani dengan menghasilkan jamur berkualitas baik, memperkenalkan jamur tiram secara luas kepada masyarakat melalui pendekatan kualitas, cita rasa, mutu, dan kesegaran, dan pendekatan pelayanan konsumen. Membuka pelatihan budidaya jamur tiram kepada masyarakat secara luas, mensosialisasikan manfaat jamur tiram bagi kesehatan masyarakat sekitar Sukabumi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Target pasar, produk, tipe, promotion, price, proses, placement. Segmentasi, target market usaha ini adalah konsumen jamur dari Housenet sehingga kebutuhan akan jamur tiram masih tergolong tinggi dan pemenuhannya masih terbatas pada pasar tradisional pada umumnya dan beberapa retail pada beberapa kota besar. Sementara itu, kecenderungan pasar akan jamur tiram masih tergolongkan pada secondary goods. Namun permintaan pasar masih tinggi. Sebaliknya pada segmen hotel dan restoran yang kebutuhan akan jamur tiramnya cukup tinggi, supplier jamur tiram masih minim dan masih sangat dibutuhkan. Kecenderungan dari hotel dan restoran yang paling penting untuk disikapi adalah pelayanan akan faktor satisfaction, penyediaan barang, mulai dari ketepatan waktu, jenis pembayaran, layanan purna jual, dan yang paling utama penurunan harga jual. Segmentasi sasaran konsumennya adalah pasar domestik, pasar tradisional, dan housenet. Jumlah konsumennya adalah 346,42 orang per tahun berdasarkan
data dari BPS Kota Sukabumi. Jumlah kebutuhan. Total kebutuhan per tahun adalah 346,42 kilo atau 346 ton. Struktur organisasi Direktur Reja Sadana. Bagian keuangan Arinda Cahyana Aziza. Koordinator lapangan Beni Pandingia. Untuk harga 7.000 per 200 gram. Harga ini cukup bersaing dengan merek lain yang memiliki pasar sasaran yang sama. Aspek keuangan. Sumber pendataan. Satu modal sendiri A. Reja Sadana 5 juta, 5 juta. Jumlah nominal 5 juta. Arinda Cahyani Aziza. Jumlah nominal 5 juta. Beni Pandingia jumlah nominal 5 juta. Pinjaman jumlah nominal 5 juta. Jumlah sumber dana 20 juta. Kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Jenis investasi kumbung. Jumlah 1. Harga persatuan 5.500.000. Boiler 1. Harga persatuan 1 juta. Blower gas 1 buah 350.000. Tabung LPG 12 kilo 1 buah 500.000. Bak rendam atau beton 1 buah 1.500.000. Stok jerami 1 tahun jumlah 400 per ikat 250. Total 18.850.000. Analisa biaya tetap atau fixed cost uraian. Penyusutan kumbung 1 nominal 275.000. Penyusutan boiler 1 50.000. Penyusutan blower 1 17.500. Total 342.500. Analisa biaya variabel atau variable cost. Uraian jerami 400 ikat nominal 250.000. Kapas 200 kg 700. Jumlah 1.400.000. Dedak 200 kg 250. Jumlah 500. Kapur 5 karung nominal 20.000. Jumlah 100.000. LPG 12 kilo nominal 7.000. Jumlah 84.000. Bibit 70 log nominal 5.000. Jumlah 350.000. Total 3.434.000. Tenaga kerja 1 kompos 2 hook 45.000. Jumlah 90.000. Pembalikan 2 hook 45.000. Jumlah 90.000. Pemasukan media 4 hook jumlah 45.000. Jumlah nominal 40.000. Jumlah 180.000. Steam 1 hook 45.000. Jumlah 45.000. Pembibitan 1 hook 45.000. Jumlah 45.000. Pembongkaran media 2 hook 45.000. Jumlah 90.000. Pemeliharaan plus metik 400 kg 2.000. Jumlah 800.000. Total 1.340.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.